Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini saya akan membahas tentang K-ovarium atau kanker ovarium. Kanker ovarium merupakan salah satu jenis kanker yang menyerang indung telur atau ovarium pada wanita. Penyakit ini sering disebut sebagai silent disease karena pada stadium awal gejalanya tidak terlalu jelas sehingga banyak penderita baru mengetahui penyakitnya ketika sudah memasuki stadium lanjut. Melalui video ini kita akan mengenal penyebab, faktor risiko, gejala, cara penanganan, hingga upaya pencegahannya. K-ovarium atau kanker ovarium adalah kanker yang menyerang indung telur, yaitu organ reproduksi wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Penyakit ini sering disebut silent kill karena pada stadium awal gejalanya tidak jelas dan sering dianggap sebagai gangguan pencernaan biasa. Gambaran umum kanker ovarium dapat berasal dari berbagai jenis sel pada ovarium, dengan tipe epitel merupakan yang paling sering ditemukan. Sel kanker dapat tumbuh secara tidak terkendali dan menyebar ke organ lain seperti rahim, saluran tuba, rongga perut, hingga kelenjar getah bening apabila tidak segera ditangani. Deteksi dini, pemeriksaan rutin, dan penanganan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan peluang, keberhasilan pengobatan, serta kualitas hidup pasien. Ada beberapa fakta penting tentang kanker ovarium. Yang pertama, angka kejadian, insiden kanker ovarium. Salah satu kanker ginekologi yang paling mematikan. Banyak ditemukan pada wanita usia di atas 50 tahun. Risiko meningkat pada wanita dengan riwayat keluarga kanker ovarium atau payudara. Yang kedua, deteksi dini. Sulit dideteksi. Gejala awal sering tidak khas. Banyak pasien baru terdiagnosis pada stadium lanjut. Pemeriksaan rutin dan kewaspadaan terhadap gejala sangat penting. Yang ketiga, peluang kesembuhan. Penanganan. Semakin dini kanker ditemukan, semakin tinggi peluang keberhasilan pengobatan. Terapi meliputi operasi, kemoterapi, terapi target, dan perawatan suportif. Dukungan keluarga dan tenaga kesehatan berperan penting dalam proses pemulihan. Nah, faktor risiko kanker ovarium dibagi menjadi dua. Yang pertama tidak dapat diubah dan yang kedua dapat diubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah, risiko kanker ovarium meningkat pada wanita yang berusia di atas 50 tahun, memiliki riwayat keluarga dengan kanker ovarium atau kanker payudara, serta mengalami mutasi gen BRCA1 atau BRCA2. Selain itu, wanita yang belum pernah hamil dan memiliki riwayat endometriosis juga mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan wanita lainnya. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah, beberapa faktor risiko dapat dikurangi dengan menerapkan gaya hidup sehat. Obesitas, kebiasaan merokok, kurang melakukan aktivitas fisik, serta pola makan yang tidak seimbang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker ovarium. Menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat membantu menurunkan risiko serta mendukung deteksi dini penyakit. Nah, gejala kanker ovarium seringkali tidak disadari karena mirip dengan gangguan pencernaan atau keluhan ringan lainnya. Tanda yang paling sering muncul adalah perut terasa kembung, iri atau rasa tidak nyaman pada panggul dan perut bagian bawah, cepat merasa kenyang saat makan, serta nafsu makan yang menurun. Penderita juga dapat mengalami sering buang air kecil, mudah lelah, sembelit, dan penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas. Jika keluhan tersebut berlangsung terus-menerus selama lebih dari 2 minggu, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memperoleh penanganan sedini mungkin. Untuk menegakkan diagnosis kanker ovarium, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan diagnosis kanker ovarium. Dokter akan melakukan wawancara mengenai riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, USG transvaginal, cord scan atau MRE bila diperlukan, serta pemeriksaan darah Ca125 sebagai penanda tumor. Diagnosis pasti ditegakkan melalui pemeriksaan biopsi terhadap jaringan yang dicurigai. Deteksi dini, kanker ovarium belum memiliki metode screening yang efektif untuk semua wanita. Oleh karena itu, mengenali gejala sejak awal dan melakukan pemeriksaan apabila terdapat faktor risiko sangat penting. Deteksi dini memungkinkan pengobatan dilakukan lebih cepat sehingga dapat meningkatkan peluang kesembuhan dan kualitas hidup pasien. Penanganan kanker ovarium meliputi beberapa terapi,
Yang pertama, operasi. Operasi merupakan terapi utama pada kanker ovarium. Tindakan ini bertujuan mengangkat tumor ovarium yang terkena atau jaringan yang telah mengalami penyebaran sesuai dengan stadium penyakit. Yang kedua, kemoterapi. Kemoterapi dilakukan untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa setelah operasi atau untuk mengecilkan ukuran tumor sebelum operasi. Terapi diberikan sesuai kondisi dan respons pasien. Yang ketiga, terapi target. Pada beberapa pasien, terapi target digunakan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker dengan cara menyerang bagian tertentu dari sel kanker sehingga kerusakan pada sel sehat dapat diminimalkan. Dan yang terakhir, dukungan dan perawatan. Selain pengobatan medis, pasien memerlukan dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, serta lingkungan sekitar, dukungan emosional, pemenuhan nutrisi, pengendalian nyeri, dan kontrol rutin sangat membantu meningkatkan kualitas hidup selama menjalani pengobatan. Meskipun kanker ovarium tidak selalu dapat dicegah, risiko terjadinya penyakit ini dapat dikurangi dengan menerapkan pola hidup sehat, menjaga berat badan ideal, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, tidak merokok, serta membatasi konsumsi alkohol dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan menurunkan risiko berbagai jenis kanker. Deteksi dini dan pemeriksaan. Wanita yang memiliki riwayat keluarga dengan kanker ovarium atau kanker payudara dianjurkan melakukan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala, mengenali gejala sejak awal serta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan yang menetap merupakan langkah penting agar kanker dapat ditemukan lebih dini dan memperoleh penanganan yang tepat. Sebagai penutup, kesadaran masyarakat mengenai kanker ovarium sangat penting karena penyakit ini sering tidak menimbulkan gejala yang khas pada tahap awal. Mengenali faktor risiko, memahami tanda dan gejala, serta tidak menunda pemeriksaan ketika muncul keluhan dapat membantu mendeteksi kanker lebih dini. Deteksi dini dan penanganan yang tepat akan meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan, mengurangi risiko komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Sekian penjelasan mengenai kanker ovarium. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita untuk menjaga kesehatan reproduksi. Terima kasih.